Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Dana Mandela. Di sini saya akan membuat sebuah form transaksi peminjaman yang dimana transaksi peminjaman ini memiliki eh, 5 atribut. Ada nomor peminjaman, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dan sebelumnya untuk form anggota dan form buku itu sudah dibuat oleh Pamuyas. Terima kasih untuk saudara Pamuyas. Nah, untuk di dalam tabel peminjaman ini ada ID anggota dan nomor buku, yang dimana ID anggota ini kenapa saya adain ID anggota di peminjaman, karena eh, di transaksi peminjaman ini akan menampilkan agar anggota itu bisa tahu gitu tanggal pinjamnya kapan dan tanggal kembalinya kapan gitu untuk transaksi. Dan sekarang kita akan membuat sebuah form transaksi. Kita masuk ke Visual Basic atau Visual Studio. Kita buat kita desain dulu sebuah form transaksi peminjamannya. Kita buat dulu file di dalam maksudnya tuh di project peminjaman buku ini. Kita klik kanan, klik add, klik class. Udah gitu kita pilih Windows Form dan namanya kita ganti jadi transaksi pinjam. Nah, ini sudah ada, dan sekarang kita masuk ke toolbox. Nah, untuk peminjaman ini kita menggunakan sebuah label. Ini label, dan sekarang kita ubah dulu labelnya. Auto size nya kita ganti jadi false, dan untuk border stylenya kita ganti jadi Pix 3D. Kita kopikan saja. Ada 5 label. Untuk yang label pertama kita kasih nama nomor pinjam. Untuk label kedua kode anggota. Label ketiga nama. Yang keempat alamat, dan yang kelima itu ada telepon. Nah, ini yang label yang di sini itu kita kopikan lagi. Kita perbesar. Ini nama, alamat, nomor telepon. Ini alamat, ini nama, nah, dan untuk kode anggota ini kita pilih combo box aja.
Sudah gitu kita akan untuk label nomor pinjam ini yang di kanan ini kita kasih nama label pinjam. Label pinjam ini combo box setup, ini label nama, ini label alamat, ini label telepon. Sudah gitu kita akan tambahkan lagi untuk buku, kopikan lagi. Kita perbesar buku. Ini nomor pinjamnya, judul status, kita button. Untuk button ini kita ganti namanya jadi input, namanya itu kita ganti jadi input ctn input. Ini status. Oh, ini harusnya text box untuk status ini. Oh, ini ganti dulu status peminjaman buku, pilih text box. Itu judul, ini judul. Ini kode buku. Ini pengarang. Untuk pengarang masih pakai label. Ini label pengarang. Ini untuk label judul, nama variabelnya ganti, yang asalnya label 9 jadi label judul. Pengarang juga ganti menjadi label pengarang. Begitu untuk tahun terbit. Ini untuk tahun terbit. Tahun terbit pun sama, menggunakan label. Ini tahun terbit. Label tahun. Tahun terbit mungkin itu sudah. Sekarang kita tambahkan lagi data grid.
Nah, ini untuk menampilkan sebuah data. Ini perbesar lagi ke bawah. Kita tambahkan ada button simpan, kopikan saja biar cepat. Ini simpan, teksnya ganti jadi simpan. Ini untuk batal yang ini BTN batal, ini BTN simpan. Ini teksnya ganti jadi batal. Ini keluar. BTN keluar. Nah, sudah gitu, sekarang kita akan membuat sebuah nomor pinjam otomatis yang dimana nomor pinjam ini dia tidak menginputkan karena dia akan munculnya otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah kodenya dan sekarang kita klik 2 kali di formnya atau klik kanan di mouse-nya, pilih view kode. Nah, sebelum kita untuk mengcoding sebuah label nomor pinjamnya atau kode nomor pinjam yang otomatis, sekarang kita harus mengimportkan dulu sebuah SQL-nya. System.data.sql client. Nah, udah gitu sekarang kita masuk ke GitHub saya, karena sebelumnya saya sudah membuat sebuah peminjaman buku, saya tuh simpan di dalam GitHub. Nah, sekarang kita buat dulu metode sub awal. Ininya kita kopikan saja. Nah, sudah. Sekarang kita runningkan dulu. Admin, password admin, login, transaksi pinjam. Oh, belum muncul karena saya belum membuat untuk melempar ke sebuah transaksi pinjam .show. Kita runningkan lagi. Username admin, password admin, klik login, masuk ke menu master, pilih transaksi pinjam. Nah, ini ya sudah ada tahun terbit. Sekarang kita akan buat dulu kode untuk nomor pinjam. Oh ya, ini kita akan panggilkan dulu sebuah metode awalnya agar dia muncul ke form. Nah, di bawah ini kita akan kopikan, kita akan buat dulu. Sebelum dikopikan kita akan buat dulu metode nomor otomatis. Berhubung saya sudah ada, saya kopikan.
bagi teman-teman yang tidak bisa dikopikan, silakan ikuti tutorial ini. SQL comment select bintang from peminjaman where no pinjam in select from peminjaman dim. Nah ini tuh untuk kode buku karena diambilnya dari tanggal sekarang gitu. Ini label no pinjam, ini label pinjam, no pinjam, no pinjam. Kenapa di sini saya 2, ini totalnya 12 karena di tipe data nomor pinjam itu parcarnya 11. Nah jadi kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah kita coba running-kan lagi apakah sudah ada. Oh belum ada karena saya belum memanggil metode nomor otomatisnya di dalam metode awal. Kita panggil call no otomatis. Kita runningkan lagi, kita masuk lagi username admin, password admin, klik login, masuk ke menu master, pilih transaksi pinjam. Oh ini error invalid kolom name no pinjam. Oh harusnya nomor peminjaman. Nah sekarang kita runningkan lagi. Nah ini sudah muncul kode atau nomor pinjamnya. Nah sekarang saya akan menampilkan sebuah kode anggota, yang dimana kode anggota ini dia akan muncul sebelumnya kita input dari form anggota tersebut, maka kode anggota itu akan muncul di transaksi pinjaman. Kita ketikkan dulu. Nah ini kodenya muncul kode anggota. Kita buat dulu sub kode anggota. Kita buat dulu metodenya, kita kopikan. Nah ini call koneksi combo box 1 item.clear cmd new SQL comment select bintang from anggota con ds cmd execute reader do while. Nah, kita panggil lagi di dalam metode awalnya, kita panggil call kode anggota. Nah sudah gitu, agar kode anggota ini muncul maka kita klik 2 kali dalam combo boxnya. Klik 2 kali dalam combo box, kita kopikan lagi call koneksi cmd new SQL comment select bintang from anggota where ID anggota combo box dr. Ini di saat kita pilih kode anggota tersebut maka akan muncul nama, alamat, telepon, dan di sini jika dr atau data reader hash row melabelkan sebuah baris data, nama, alamat, telepon.
Sekarang kita runningkan dulu atau kita coba admin login. Nah, muncul kalau kita pilih kode anggota AG001, maka dia akan muncul nama Muyas, alamat. Oh, ini harusnya alamat yang ini munculnya, ini nomor telepon, berarti sebelumnya saya salah menginputkan itunya. Ini, nah ini benar ya, alamat, telepon. Kita kembalikan lagi. Sudah gitu sekarang akan menampilkan datanya di dalam sebuah data grid view. Kita buat dulu sebuah metodenya, sub kolom, kita kopikan ini, yang dimana di dalam kolom data grid tersebut ada nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan status. Maka sekarang kita akan kopikan dulu admin, password admin, klik login, transaksi pinjam. Oh, ini belum muncul karena saya belum memanggilkan sebuah kolomnya di dalam metode awal. Password admin, login, master. Nah, ini sudah muncul, ada nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan status. Kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan status. Sudah gitu, selanjutnya saya akan, kalau kita ingin ngeklik, oh ini belum, maaf, ini belum ada untuk kode bukunya, itu text box, belum menambahkan text box. Oh ini, apabila kalau saya ingin menginputkan sebuah kode buku, di klik enter, maka dia akan muncul judul, status, pengarang, dan tahun terbit. Sekarang kita buat dulu kodenya. Kita akan ganti dulu ininya, ganti jadi text box keypress. Berarti kita ini pilih. Nah, yang di dalam text change ini kita pilih text box 2 keypress. Nah, ini keypress. Dan untuk yang text box 2 text change ini kita hapus, maka kita akan coding di dalam text box 2 keypress. Kita akan kopikan kodenya. Nah, ini untuk kodenya, if new SQL comment, select bintang from buku where no buku, text box 2, karena di text box 2 ini kode bukunya namanya text box 2, maka text box 2 nomor buku tidak ada. Text box 1, text box 2, nomor buku, judul, pengarang, tahun,
dan status itu text box 1. Maka kita akan runningkan terlebih dahulu. Admin master nomor buku. Kalau kita klik enter, maka dia akan menampilkan sebuah pesan atau validasi nomor buku tidak ada. Kalau kita ingin menampilkan kode buku, kita tulis B001, klik enter, maka akan muncul judul bukunya Kancil dan Buaya, status tersedia, pengarang Dadang, tahun terbit 2021. Agar kita input biar masuk ke dalam data grid PU ini, di saat kita input maka kita akan coding lagi kodenya. Berarti di dalam button status, namanya itu button input, kita klik 2 kali. Nah, kopikan kodenya, dan untuk teman-teman silakan tulis ya di coding sendiri, karena di sini saya sudah membuat sebelumnya. Judul text box 1 ini untuk data grid PU. Text box 1, text box 2, text box 1, text box 2, judul, pengarang, tahun terbit, ini tahun terbit, dan status text box 1, text box 1, text box 2, ini harusnya kebalik, judul, pengarang, tahun, dan text box 1 dot text. Ini sudah, kita akan runningkan terlebih dahulu. Set admin, klik login. Kalau kita input kode bukunya dan kita klik input, kita tekan enter, maka akan muncul datanya, dan kalau kita klik input maka dia akan masuk ke dalam data grid. Nah, sudah ada. Dan apabila kalau kita ingin di dalam data grid PU ini akan masuk ke sebuah tabel transaksi pinjam, maka kita akan coding lagi. Dan ini untuk kode-kodenya, silakan untuk teman-teman buat. Nah, untuk agar data ini masuk ke sebuah tabel transaksi, maka kalau kita ngeklik simpan ini, maka akan masuk ke tabel transaksi, maka kita klik simpan 2 kali. Nah, di sini kita akan kopikan sebuah kodenya. Nah, ini label nama dan peminjaman tidak ada, silakan pinjam terlebih dahulu. Kalau koneksi tanggal kedua, format insert into peminjaman value, no pinjam, combo box 1, ini combo box 1, nomor pinjam,
Ini text box 2 harusnya. Tanggal pinjam itu, tanggal pinjam. Tanggal biasa itu tanggal satu itu tanggal pinjam, dan tanggal kedua itu tanggal kembali. CMD new SQL komen pinjam buku execute and query for new SQL komen select bintang from buku where no buku data grid. Nah, ini untuk teman-teman silakan tulis kodenya. Sudah cukup. Sekarang kita akan kembali lagi gini. Nah, sudah selesai. Kita akan coba runningkan programnya. Username admin, password admin. Kalau kita klik login, akan masuk ke menu beranda. Ke dalam transaksi pinjam, klik. Sudah ada nomor pinjamnya. Kalau kita pilih kode anggota AGG1 Moyas, terusnya AG003, kode buku pilih B002. Kalau kita tekan enter, nomor buku tidak ada, berarti adanya hanya B001. Tekan enter, keluar judul Kancil dan Buaya, status tersedia, pengarang Dadang, tahun terbit 2021. Kalau kita input, maka akan masuk ke dalam data grid view, yang dimana data grid view ini dia dan nama nilai ini dia akan meminjam sebuah buku yang berjudul Kancil dan Buaya. Dan agar data ini tersimpan ke dalam transaksi peminjaman, maka kita akan klik simpan. Klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Sudah gitu, data sudah berhasil disimpan, bahwa transaksi dan anggota AG003 dengan nama Dela Mandela, kode bukunya B001 dengan judul buku Kancil dan Buaya, maka hari ini transaksi untuk peminjaman buku sudah dimulai, dan untuk terakhir peminjaman itu besok. Nah, sekarang kita akan coding button batal. Untuk batal ini kita panggil call awal. Nah, kita runningkan admin, short admin, klik login, jadi master. Kalau kita klik batal, maka hilang. Dan untuk kita agar keluar ini, kalau kita ingin ngeklik keluar, maka kita akan coding terlebih dahulu. Kita pilih kita akan masuk ke menu beranda. Di dalam menu logout kita kopikan kodenya. Nah, ini untuk kode untuk keluar. Masuk ke transaksi pinjam, kita klik keluar ini, klik 2 kali, maka kopikan kodenya. Apakah Anda yakin mau keluar? Yes. Kita ganti informasi. Dan klik running. Kita login lagi, username admin, password admin, klik login, pilih master, transaksi pinjam, kode anggota ini 1, input, batalkan. Kalau kita ingin keluar, akan muncul
anda yakin mau keluar, kita klik yes. Nah, keluar. Sini harusnya informasi. Nah, itu saja yang sudah saya buat dan menjelaskan sebuah transaksi pinjam. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya untuk video selanjutnya akan membuat sebuah crystal report dibuat oleh saudara Muyas. Itu saja yang sudah saya buat. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam segi berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.